Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjemput ilmu demi masa depan. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas, terutama untuk kelas 7 bahasa Indonesia. Di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Dalam surat pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal, agar kamu mengetahui bagaimana surat pribadi, kamu harus mengetahui dulu pengertian surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Sehingga di sini dalam surat pribadi sering bahasa yang kita gunakan yang penting sopan, apalagi pada orang yang lebih tua. Pada mungkin saja yang lebih muda juga harus tetap memperhatikan etika, sopan santun. Itulah pengertian surat pribadi yang harus dipahami. Dalam hal ini surat pribadi bisa misalnya untuk teman, untuk saudara dan lain-lain. Struktur dalam surat pribadi yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat surat atau nama tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan. Itulah struktur atau susunan surat pribadi. Yang lebih penting lagi, dalam surat pribadi tidak menggunakan bahasa baku, ya, terutama di sini karena ada keunikan. Apa yang menjadi unik? Karena ada etika dan sopan santun. Jadi berbeda dengan surat dinas, bahasanya harus baku. Nah, selain itu untuk surat pribadi yang sering kita buat biasanya juga menggunakan bahasa campuran, bisa saja dengan menggunakan bahasa asing agar lebih mengena, terutama saat kita berkirim surat kepada teman atau mungkin juga saudara. Nah, dalam surat pribadi bisa kita lihat ya untuk contoh-contoh surat pribadi. Ya, misalnya ini ada surat pribadi dari seseorang. Ya, dalam surat pribadi itu dia berkirim surat untuk Bunda. Ya, ditulis di Jayapura. Jadi untuk surat pribadi ya biasanya ada sopan santunnya, terutama jika surat itu ditujukan kepada orang yang lebih tua, sehingga bahasanya tidak harus baku. Yang penting bagaimana etikanya ya saat kita berkirim surat pribadi. Dalam hal ini untuk surat pribadi, sekali lagi kita harus memperhatikan etika atau sopan santunnya juga. Karena apa? Dalam surat pribadi biasanya kita menyampaikan apa yang ingin disampaikan waktu menulis surat. Misalnya kita ingin
liburan, misalnya kita ingin berkunjung atau yang lain. Nah, itulah ya mengenai surat pribadi yang unik. Ya, hanya saja kita kadang merasa kesulitan saat menulis surat pribadi. Setelah kita membahas surat pribadi, sekarang kita membahas surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Ya, surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Misalnya saja kita adalah ketua OSIS, itu berarti organisasi yang resmi mengirimkan surat undangan kepada seluruh pengurus OSIS untuk mengadakan rapat. Nah, itu berarti kita sudah membuat surat dinas yang ditujukan kepada pengurus OSIS untuk mengadakan rapat. Ya, selain itu misalnya saja kita ketua Karang Taruna lalu berkirim surat kepada kepala desa. Nah, itu berarti kita sudah membuat surat dinas. Misalnya saja untuk meminjam gedung dalam rangka lomba-lomba 17-an. Jadi banyak sekali contoh surat dinas yang bisa kita lihat di media sosial. Nah, untuk surat dinas lebih jelasnya berikut ciri-ciri surat dinas. Ya, memakai kod surat atau kepala surat. Ya, kepala surat ini mencantumkan nama lembaga atau organisasi, juga mencantumkan alamat lembaga atau organisasi. Jadi kod surat itu mencantumkan nama lembaga dan alamat lembaga menggunakan bahasa resmi atau formal. Di sini bahasa resmi atau formal menggunakan bahasa baku atau harus mematuhi peraturan ejaan atau di sini peraturan dalam bahasa Indonesia. Isinya singkat, padat dan jelas. Jadi berbeda dengan bahasa dalam surat pribadi. Untuk surat dinas isinya singkat, padat dan jelas. Terdapat nomor surat, perihal dan lampiran. Nah, dalam surat pribadi tidak ada, sedang dalam surat dinas ada nomor surat, ya, perihal atau inti dari surat dinas itu, dan lampiran berapa berkas yang dilampirkan menggunakan cap dan stempel resmi. Nah, ini dalam surat dinas ada hal-hal seperti itu dan wajib dicantumkan. Nah, ini contoh yang lebih jelas tentang surat dinas. Ya, bisa kita perhatikan bagaimana contoh-contoh itu.